Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 03191032 dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Alfian dikarenakan masalah teknis. Saya tidak bisa on cam pada saat saya menerangkan presentasi saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji impact. Mata kuliah material teknik. Uji impact. Uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Dalam pengujian mekanik, terdapat perbedaan dalam pemberian jenis beban kepada material. Uji impact menggunakan beban dinamik pada pembebanan cepat atau disebut juga beban impact. Terjadi proses penyerapan energi yang besar dari energi kinetik suatu beban yang menumpuk ke spesimen. Proses penyerapan energi ini akan diubah dalam berbagai respon. Pada material seperti deformasi plastis, efek histerisis, gesekan, dan efek inersia. Jenis-jenis metode uji impact. A. Metode Carpi. Merupakan pengujian impact dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar, dan arah pembebanan berlawanan dengan arah tarikan. Beberapa kelebihan dari metode Carpi antara lain, yang pertama, hasil pengujian lebih akurat. Yang kedua, pengerjaannya lebih mudah dipahami dan dilakukan. Yang ketiga, menghasilkan tegangan uniform di sepanjang penampang. Dan yang keempat, waktu pengujian lebih singkat, efisiensi waktu. Sementara kekurangan dari metode Carpi yaitu yang pertama, hanya dapat dipasang pada posisi horizontal. Yang kedua, spesimen dapat bergeser dari tumpuan karena tidak dicekam. Yang ketiga, pengujian hanya dapat dilakukan pada spesimen yang kecil. Metode IZOT merupakan pengujian impact dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah tarikan. Pada umumnya metode Carpi banyak digunakan di Amerika, sedangkan metode IZOT digunakan di Eropa. Adapun kelebihan dan kerugian atau kekurangan dari metode IZOT ini. Yang pertama, kelebihan metode IZOT yaitu tumbukan tepat pada tarikan dan spesimen tidak mudah bergeser karena salah satu ujungnya dicekam. Selanjutnya dapat menggunakan spesimen dengan ukuran yang lebih besar. Adapun kerugian atau kekurangan dari penggunaan metode IZOT. Yang pertama yaitu biaya pengujiannya lebih mahal. Pembebanan yang dilakukan hanya pada satu ujungnya saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang baik. Hasil perpatahan atau hasil patahannya juga kurang baik. Dan yang terakhir, waktu yang digunakan untuk pengujian cukup panjang, dikarenakan prosedur pengujian yang banyak. Adapun rumus uji impact, E sama dengan P kali D, dalam kurung cos B min cos A, min L, di mana E adalah energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen, atau kilogram kali meter. P adalah berat pendulum, yaitu 25.530 kg. Dan D adalah jarak antara sumbu pendulum dengan pusat gaya berat pendulum, atau 0,6495 meter. Dan A adalah sudut pendulum sebelum dijatuhkan. Contohnya 900, 1200, 1440, dan seterusnya. B adalah sudut pendulum setelah mematahkan spesimen. Dan L energi yang hilang. Sementara H adalah ketinggian spesimen pada bantalan anvil. Adapun prosedur pengujian impact. Yang pertama, siapkan spesimen yang akan diuji. Yang kedua, lakukan pengukuran pada spesimen menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, siapkan spesimen dengan suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Yang keempat, untuk suhu rendah isi plastik dengan air dan spesimen, lalu simpan di freezer hingga airnya membeku. Yang kelima, untuk suhu tinggi, didihkan air hingga suhu kurang lebih kira-kira 100 derajat Celcius dan masukkan spesimen. Yang keenam, simpan spesimen pada landasan dengan simetris dengan tarikan membelakangi arah datangnya godam atau metode Carpi. Yang ketujuh, angkat lengan godam hingga terkunci. Dan yang ke-8, putar pointer searah jarum jam hingga sejajar dengan godam. Yang ke-9, lalu pukul tuas hingga godam meluncur dan bertumbukan dengan spesimen. Yang ke-10, lakukan pengereman setelah godam mencapai ketinggian maksimumnya. Baik, kita masuk di contoh soal. Contoh soal di sini saya memakai contoh soal mesin uji impact yang memiliki panjang pendulum 0,6534 meter dan massa pendulum 27,23 kg digunakan untuk uji impact sampel baja.
Pengujian dilakukan dengan sudut awal A sebesar 153,5 dan setelah menumpuk benda uji sudut yang terbentuk B sebesar 114,7, itulah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Penyelesaiannya, diketahui M adalah 27,23 kg, R adalah 0,6534 meter, A adalah 153,5, B adalah 114,70. Ditanya E sama dengan titik tanda tanya. Baik, kita akan menjawab E sama dengan, ini kita masukkan rumusnya, M kali G dikali R, atau dalam kurung cos B min cos A. M di sini meter, massa, M di sini massa, G di sini gravitasi, R itu jari-jari, baru dimasukkan lagi cos B dan cos A yang sudah kita ketahui dari soal. Jadi kita jawab E adalah 27,23 kg. Berdasarkan soal massa pendulum di situ ada keterangannya, sudah diketahui 27,23 kg. Dikali gravitasi bumi, kita di sini pakai 9,8. Dikali R-nya 0,6534 sesuai yang kita ketahui di soal. Buka kurung cos 114,70 dikurang cos 153,5. Tutup kurung. Jadi didapatkan E adalah 174,36, buka kurung minus 0,41 dikurang minus 0,89. Didapatkanlah hasil E adalah 83,69 Joule. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.